المصطفى اليوم قاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan ditanggung oleh Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini yaitu kita bahas kitab Taqwaul Akhbar, masih bab pertama. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Nur Muhammad. Dengan adanya Nur Muhammad terjadinya alam semesta ini, termasuk bintang-bintang di langit, termasuk arus, termasuk lauhil mahfud, matahari, semuanya ini diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad SAW. Ketika Nur Muhammad memandang Allah malu, ya, Nur Muhammad dipandang oleh Allah malu. Karakter orang malu itu mesti berkeringat. Orang itu kalau terlanjur malu itu keringat
keringetan. Ya, santai aja ya. Nah, keringet dingin apa lagi? Orang itu kalau suruh ceramah di depan nggak punya nyali, ya keringetan, iya nggak? Malu, karena malu atau mentalnya nggak kuat, malu keringetan. Ini juga Allah itu memandang Nur Muhammad, saking malunya Nur Muhammad itu berkeringat semuanya. Keringat yang menetes dari tubuhnya Nur Muhammad itu menjadi alam semesta ini, termasuk menjadi Lauhul Mahfuz, menjadi kursinya Allah, singgasananya Allah, menjadi matahari, menjadi bintang, menjadi bulan dan lain sebagainya. Untuk itu kita ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa, yang membuat, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita bahas tentang keringat atau tetesan keringat dari Nur Muhammad, keringat yang netes dari dadanya atau punggungnya, dari punggungnya Nabi Muhammad menjadi Baitul Makmur. Baitul Makmur itu di Arsy sana, berada di atas Arsy. Baitul Makmur itu tempat untuk tawafnya malaikat. Kalau untuk tawafnya manusia di Ka'bah. Jadi malaikat itu ketika tawaf itu berada di Baitul Makmur. Itu tempatnya tawafnya malaikat. Apakah bisa diindra manusia? Enggak bisa. Nah ini diciptakan oleh Allah dari keringat punggungnya Nur Muhammad. Jadi Baitul Makmur menjadi Ka'bah, Jadi Ka'bah itu diciptakan atau diciptakan oleh Allah itu dari keringat punggungnya Nur Muhammad. Wa Baitul Muqaddas, dan Baitul Muqaddas, terus tempat-tempat masjid yang ada di dunia ini itu sudah di setting sama Allah, Ini sudah takdir, sudah ditakdirkan oleh Allah bahwasanya bumi ini dijadikan masjid, tempat sujudnya para kaum muslimin. Ya termasuk musola ini. Musola ini diciptakan oleh Allah sebelum ada musola. Dulu kan musola ini kan berada di mana? Di lapangan kapal terbang, pindahan kan? Oh enggak? Atau lain di Muhajirin. Nah, Muhajirin itu pindahan dari kapal terbang. Nah, dulu kenapa Pak dijadikan kapal terbang? Kalau lapangan kapal terbang memang sudah tidak ditakdirkan di sana. Akhirnya dijadikan kapal terbang. Dipindahlah berada di Muhajirin. Di sini pun juga ditakdirkan tidak dijadikan musola atau masjid. Masjid itu tempat sujud. Tempat sujudnya kaum musyrikin. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah dari zaman azali, Pak. Jangan dikira, oh nanti kita prediksi nanti akan bikin masjid berada di sini. Kalau memang tidak ditakdirkan, gagal, pasti gagal. Inilah makanya kita harus percaya dengan takdirnya Allah yang sudah di setting sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik-titiknya itu sudah dikasih sama Allah. Ini nanti di sini jadi masjid, dari sini jadi masjid, dari masjid. Bahkan justru masjid berada di Indonesia itu lebih banyak daripada masjid di Mekah. Itu hasil survei. Indonesia ini memang tempat masjid. Masjid di Indonesia itu lebih banyak daripada di Mekah. Di Arab sana. Di Arab itu cuma hanya berapa? Gak ada separuhnya dari masjid-masjid di Indonesia. Itu belum ditambah musola. Ya, masjidnya itu jutaan di Indonesia. Belum ditambah musola luar biasa. Makanya
kalau dipikir-pikir, kayak Indonesia itu memang tempatnya untuk orang beribadah. Enggak ya? Tempatnya untuk orang beribadah, rukun dan lain sebagainya. Sukunya banyak di Indonesia, Pak. Suku perbedaan itu luar biasa Indonesia. Indonesia itu sukunya ribuan, ya kan? Suku ini ya. Di Arab cuma berapa biji liter, berantem mulu kan sama Yaman. Arab dengan Yaman berantem. Di Indonesia ratusan suku, ya kan? Luar biasa, tidak terjadi peperangan karena memang ini daerah Darussalam, tempat keselamatan, tempat yang aman. Makanya Muktamar NU berada di Sumatera waktu itu menciptakan bahwasanya Indonesia itu adalah Darussalam, tempatnya orang keamanan atau tempat yang aman. Loh, banyak suku loh. Banyak suku, banyak bahasa, banyak rupa, banyak bentuk. Bentuknya orang Indonesia aja beda-beda. Orang paling timur sendiri beda dengan orang paling barat. Keriting semuanya, ada yang hitam semuanya. Pondok tapi nggak ada yang hitam, ya kan? Loh, ini bisa bersatu. Ini karena memang ditakdirkan sama Allah jadi negara yang aman. Di Indonesia itu negara yang aman, makanya jangan bikin kisruh mulu di Indonesia. Indonesia ini aman loh. Coba kita lihat di negeri, luar negeri. Di luar negeri itu hanya berapa suku aja, berantem mulu. Di Indonesia ratusan suku nggak berantem. Ada suku Jawa, ada suku Betawi, ada suku Bugis, ada suku Batak dan lain sebagainya. Aman damai karena memang ini adalah di setting sama Allah, negara yang banyak masjidnya, negara yang memang benar-benar untuk sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Indonesia. Ya, Pak. Yang pas ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ya di Indonesia. Semuanya ada. Semuanya ada rempah-rempah banyak. Indonesia. Mekah, Arab Saudi, rempah-rempah suku Saba. Di sini rempah-rempah banyak komplit di sini. Ya, sampai binatang itu paling banyak Indonesia. Ya kan? Di Indonesia ada binatang apa namanya? Kutu. Kutu ada, terenggiling ada. Di luar negeri ada terenggiling. Biawak ada, ya kan ya, buaya ada, semuanya ada di Indonesia itu. Makanya kita rawat bangsa kita ini, kita rawat. Masjid di dunia yang paling banyak hasil survei berada di dunia maya itu adalah Indonesia, paling banyak masjid. Ntar kalau nggak percaya, bapak-bapak buka HP, googling masjid di Indonesia. Berapa banyak? Bukan paling banyak. Paling banyak. Ini memang Allah yang men-setting. Ya, master plan-nya itu berada di Allah. Wa min arabi hajidaini dari alis. Keringat dari alisnya Nur Muhammad khalaqa ummata Muhammadin. Allah menciptakan atau menjadikan umatnya Muhammad minal mukminin wal mukminat, dari orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslimin muslimat. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad ini, Pak, diciptakan oleh Allah dari keringat alis. Ya, keringat alisnya Nur Muhammad. Makanya kalau umatnya Muhammad itu harus kemalu. Alis ini kan memang benar-benar kalau umat itu seperti pagar. Kalau pagar nggak ada alisnya, rumah nggak ada pagarnya, ibarat manusia nggak ada alisnya. Nah, kalau dikasih pagar, ibarat seperti alis biasa. Manusia nggak ada alisnya, Pak, kayak boneka. Ya kan ya, manusia gak ada alisnya, lucu loh. Ya kayak boneka.
Jadi keringat dari alisnya Nur Muhammad jadi umat Nabi Muhammad. Wa min araqi udunaini dan dari keringat telinganya, kedua telinganya Nur Muhammad khalaqa arwahal yahudi wan nasara wal majusi wa ma asbadalika minal mulhidin. Lah, keringat dari telinganya Nur Muhammad Allah menjadikan orang-orang Yahudi. Pak, Yahudi itu diciptakan dari keringat Nur Muhammad, telinganya Nur Muhammad. Makanya orang Yahudi itu dibilangin kayak apapun nggak bakal sadar. Percaya? Ini sampai kiamat kok. Orang Yahudi, orang mana yang nyerang Palestina, Israel, ya, orang Bani Israel, orang Yahudi itu nggak bisa sadar sampai kapan? Sampai kiamat. Percaya? Itu sampai kiamat pun nggak akan beriman. Karena memang sudah disetting sama Allah, sudah diset. Nah, jadi nggak bisa sadar. Itu sampai kapan? Sampai kiamat nanti. Suruh damai itu susah. Makanya kalau sombong aja kita itu berupaya nggak bisa. Oh, itu sudah dinas kok. Bani Israel itu diciptakan oleh Allah jadi dari keringat telinganya. Maksudnya apa? Kalau dibilangin itu didengerin. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu Yahudi. Gak biarkan bisa. Makanya kalau ada umat Islam yang dibilangin, dinasehatin, ya kan ya, dinasehatin susah, dibilangin susah, suruh ibadah susah, dinasehatin nggak pernah dengerin, dipampetin. Ya bisa juga itu diciptain dari keringat telinganya Nabi Nur Muhammad. Yahudi, Nasoro, Nasrani dan Nasrani non Islam. Orang Nasrani ini diciptakan oleh Allah dari keringat telinganya Nur Muhammad. Nasrani. Makanya orang-orang non Islam itu diciptakan dari keringat telinganya Nur Muhammad. Dinasihati susah, kecuali dapat petunjuk dari langsung dari Allah. Makanya kita nggak bisa bilangin orang orang non Islam itu kamu masih Islam ya enggak usah gitu. Pokoknya kita doa aja mudah-mudahan dapat hidayah. Ya. Wal majusi dan orang majusi, wa ma asbadalika dan yang menyerupai itu semuanya minal mulhidin dari orang-orang yang kasar. Orang kasar itu diciptakan oleh Allah dari keringat telinganya Nur Muhammad. Apakah ada umatnya Nabi Muhammad? Ada. Orang yang kasar, hatinya keras, dibilangin susah, itu diciptakan dari keringat telinganya Nur Muhammad. Persis mirip orang Yahudi, orang kasar. Kan jangan umatnya Nabi Muhammad jangan kasar ya, jangan yang lembut, yang apa ya istilahnya gampang pemaaf, yang lembut. Nabi Muhammad itu lembut artinya, nggak pernah hujan, nggak pernah jengkel sama orang, nggak pernah menghardik orang. Nabi Muhammad. Nah ini umatnya Nabi Muhammad jengkelan terus, kasar terus. Bukan umat Muhammad itu diciptain dari keringat telinganya Nabi Muhammad. Mulhidin itu orang kasar. Makanya kalau berikan nama anak itu jangan sembarangan. Nama anakmu siapa? Mulhidin. Dikira itu orang kasar artinya. Tanya orang Mulhidin. Namanya siapa? Mulhidin. Mulhidin itu artinya orang kasar. Gayanya itu mau diambil dari Arab, nggak tanya sama ustaz, nggak tanya, dicari pokoknya yang mulhidin. Mulhidin artinya orang kasar, orang yang keras, orang yang kasar. Wal jahidin dan orang-orang yang sombong itu dari keringat telinganya Nur Muhammad. Oh kalau sombong itu nggak diciptakan dari
keringat alisnya Nabi Muhammad enggak, dari keringat telinganya Nur Muhammad. Sombong, hidupnya sombongnya luar biasa. Orang sombong jangan sampai ya. Sombong itu apa sih? Kebedi. Terus pokoknya orang sombong, bapak-bapak tahu ya, orang kalau sombong itu diciptakan dari keringat telinganya Nur Muhammad, persis diciptakan sama orang Yahudi, orang Nasrani. Wal jahidin, namanya jahidin itu orang yang sombong, Wal munafikin, dan orang-orang munafik. Umatnya Muhammad hati-hati, jangan munafik. Umatnya Nabi Muhammad harusnya diciptakan dari keringat alisnya Nur Muhammad. Nah ini kalau orang munafik diciptakan dari keringat telinganya Nur Muhammad. Munafik itu tandanya 3 Pak. 1, kalau ngomong bohong. Kalau janji sering ingkari. Kalau dikasih amanat berkhianat. Itu orang-orang munafik. Jangan sampai ini ada di diri kita. Harus orang itu amanah. Dikasih amanah, ya sudah sampai dikasih kepercayaan, diemban dengan yang baik dan lain sebagainya gitu ya. Jangan jadi orang munafik itu bahaya. Kalau ngomong di depan kita, cakep, di belakang kita gegerin. Jangan munafik. Orang yang mempunyai muka dua muka, ngomongnya beda. Kalau di depan kita, bagus, di belakang kita jekelin. Itu munafik juga, hati-hati ya. Banyak nggak manusia yang begitu? Banyak. Depan kita, belakang kita jekelin. Jangan jadi orang munafik. Munafik itu tikus, sifatnya tikus, ya, siunya tikus. Wa min araqi rijlaihi, dan dari keringat kedua kakinya Nur Muhammad. Keringat kedua kakinya Nur Muhammad, khalaqal ardo, Allah menjadikan bumi, minal masyriqi ilal maghribi wa ma fiha, dan Allah menjadikan bumi dari ujung timur, ujung barat, dan apa yang ada di dalam bumi itu, pohon dan lain sebagainya ya, yang ada di bumi ini diciptakan dari keringat kakinya Nur Muhammad. Loh kok bisa Ustaz? Iya, memang settingannya Allah gitu. Itu sudah set plan, sudah setting planningnya Allah. Keringatnya kakinya Nur Muhammad dijadikanlah bumi ini, bumi yang kita injek ini loh. Yang kita injak ini diciptakan oleh Allah dari keringat Nur Muhammad, keringat kakinya Nur Muhammad. Sampai keringetan semua loh Pak. Nur Muhammad itu dilihat sama Allah sampai gemeter keringetan semuanya, sampai kaki-kaki keringetan. Makanya keringet itu luar biasa Pak, nikmat yang luar biasa ya. Keringet itu sudah dari zaman azali. Bapak kalau manusia nggak bisa keringetan bahaya. Kita keringet itu. Kenapa Allah menciptakan keringet? Ayo ada yang pikir? Ada yang pikir? Kenapa manusia itu dikasih keringet? Ada yang pernah mikir? Nggak pernah. Dianggap biasa kan? Biasa. Itu luar biasa. Kalau kita memikirkan ya Allah kok bisa mengeluarkan keringat dari tubuh kita semuanya. Kita ketika capek keluar keringat, kok bisa? Ini kulit ini bisa nembus, kok tahu-tahu berair dan lain sebagainya. Ayo kita pikirkan, itu ciptaan Allah. Kalau kita itu masih muda, keringatnya pelan-pelan keluarnya. Kalau sudah tua, keringatnya berubus karena sudah mekar semuanya. Iya kan?
Dulu bapak-bapak ya, bapak-bapak waktu zaman muda itu kenge loh. Gajahnya itu pakai apa namanya sisir di belakang. Kencang masih kan, badannya masih kan, kencang masih sehat. Coba sekarang, boncengin motor, eplek-eplek semuanya ada. Diboncengin motor itu eplek-eplek semuanya, eplek-eplek dikira rantai, ternyata pipi. Kenapa? Kalau kita buka ini kereta-kereta ngapain sih? Jangan-jangan rantainya dilihatin, rantainya kencang, ternyata diselidik pipinya yang eprek-eprek. Itu yang asalnya dulu kencang, sekarang sudah kendor semua. Ya Allah. Jadi bumi ini diciptakan dari keringat kakinya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu Pak. Dari ujung timur sampai ujung barat, dan sesuatu yang ada di bumi itu diciptakan oleh Allah karena keringat kakinya Nur Muhammad. Ya Allah. Summa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, lidzalika nur kepada nur tersebut, undur amamaka ya Nur Muhammadin, undur lihatlah amamaka di depanmu ya Nur Muhammad, Nur Muhammad, lihatlah di depanmu. Jadi ketika tadi Pak Nur Muhammad itu dipandang sama Allah, karena saking makhluknya berkeringat, sekucur tubuhnya berkeringat, kemudian Allah ngomong sama Nur Muhammad, Muhammad, Nur Muhammad, lihatlah di depanmu. Faro'a, maka melihat amamahu di depannya nurun ada nur, wa min waro'ihi, dan berada di belakangnya nurun ada nur, wa an yaminihi nurun, wa an yasarihi nurun, wa hum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Setelah itu keringat semuanya, tubuhnya berkeringat tadi yang sudah dijadikan sampai ke kaki, dijadikan jadikan bumi dan lain sebagainya. Kemudian Allah ngomong begini, berfirman, undur ya Muhammad, ya Nur Muhammad, lihatlah depanmu, Nabi Muhammad, Nur Muhammad, lihat depanmu. Di depannya ada nur, di samping kanan ada nur, ada cahaya, di samping kiri ada cahaya, di belakang ada cahaya, dan itu cahayanya satu, Abu Bakar di depannya, Umar, Utsman, Ali. Itu Bang, jadi semuanya sahabat itu. Ini memang perintah sama Allah. Undur amamaka ya Nur Muhammad, lihatlah di depanmu Nur Muhammad. Faro'a amamahu, kemudian Nur Muhammad melihat di depannya, di sisi kanannya, di belakangnya, di kirinya ada cahaya semuanya. Itu adalah cahaya Abu Bakar, cahaya Umar, cahaya Utsman, cahaya Ali semuanya. Paham ya? Berarti sahabat itu diciptakan oleh Allah memang sudah disetel dari sananya, sudah disetel dari sananya. Gak ujung-ujung nanti datangnya di Mekah, enggak. Itu memang settingan sudah. Kenapa kok Abu Bakar yang pertama masuk Islam? Padahal Abu Bakar itu orang lain Pak. Orang lain bukan keluarga. Tapi yang percaya, yang beriman dulu dari kaum orang tua itu Abu Bakar. Abu Bakar itu yang pertama masuk Islam. Orang tua yang masuk Islam pertama kali tidak dari kerabatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar yang beriman duluan. Tuh kan? Abu Bakar. Nanti baru Umar itu orang lain. Umar itu gedengkotnya loh, ketua geng. Umar itu ketua geng ya, orang kafir. Jawara itu, jawaranya orang kafir. Tapi bisa Islam karena memang disetel sama Allah sudah. Pertama dimusuhin dulu. Pertama Umar ini jengkel banget sama Nabi Muhammad. Muhammad itu dijekelin sama Umar sebelum Umar itu masuk Islam, bahkan mau dibunuh.
Tapi karena memang setelan dari sana, dari pusatnya sudah setelannya, memang harus begitu dulu ya. Akhirnya masuk Islam. Utsman orang lain lah. Utsman orang kaya, saudagar kaya tuh. Sampai dikasih anaknya Rasulullah dua-duanya dikasih semuanya. Makanya gelarnya Utsman bin Affan Dzunurain. Makanya Dzunurain itu ya Utsman bin Affan itu kaya banget. Duitnya habis buat berjuang. Duitnya habis. Ya. Terus yang terakhir baru ponakannya sendiri Ali bin Abi Thalib itu dari kaum muda itu. Kaum muda yang beriman, yang percaya langsung kepada Rasulullah. Dari kaum muda itu Ali bin Abi Thalib. Pamannya sendiri belum Islam. Abi Thalib belum Islam, belum syahadat. Tapi anaknya sudah. Karena memang setelan dari anaknya ternyata ya. Dari sebelum diciptakan ini bumi atau ini dunia ini sudah disetel sama Allah. Nur Muhammad ini nanti ditemani sama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Makanya kalau kita itu menjadi ahlus sunnah wal jamaah sudah benar. Jamaah itu ya siapa? Ya jamaahnya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ngikutin itu. Ahlus sunnah berarti kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, wal jamaah kita ngikutin para sahabatnya Rasulullah. Itu jamaahnya Muhammad siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Makanya orang itu ketika beriman harus ahlus sunnah wal jamaah. Kita termasuk ahli sunnah wal jamaah. Jamaah itu jamaahnya Nabi Muhammad, bukannya jamaahnya siapa namanya Abu Bakar Basir, enggak. Ya, kita jamaahnya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Jadi khulafaur rasyidin. Makanya kita terawih orang pada ribut kan. Terawih itu 8 apa? Berapa? 20 rakaat, 23 apa? 8. 20 apa? 8. Rasulullah 8. Abu Bakar Umar 20. Nah kita itu harus sunnah wal jamaah. Nabi Muhammad itu 8, nanti setelahnya Nabi Muhammad sholat di masjid, di rumah itu menepi 20. Nah makanya Umar bin Khattab 20. Makanya kita ngikutin ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah Abu Bakar lakonin 20, ya udah 20. Nah, Rasulullah itu 8, itu bukan sholat tarawih sebenarnya itu. Apa? Sholat malam qiyamul lail. Nah, tarawih itu berasal dari Umar bin Khattab sebenarnya. Yang lain aja Rasulullah. Tapi setelah sampai rumah ternyata Rasulullah itu sholat lagi, biar tidak dijadikan wajib, maksudnya itu tanda. Semuanya berkahnya Rasulullah itu sholat berada di masjid, terus dilanjut sholat berada di rumah. Gitu. Nah, dicontohkan sama Abu Bakar, Umar ya, Umar bin Khattab sholat 20 rakaat. Makanya jangan bingung kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melaksanakan, gak apa-apa kita melaksanakan karena ahlus sunnah wal jamaah. Summa sabaha kemudian tasbih. Setelah Nur Muhammad itu melihat di depannya, di sampingnya, di belakangnya ada cahaya, kemudian bertasbih. Dzalika nur tersebut sab'ina alfasanatin, yaitu 70.000 tahun. Nah, kemudian nur yang di depannya Nur Muhammad tadi, yang di depan ada cahaya, yang di belakang ada cahaya, sisi kanan ada cahaya, di sisi kiri ada cahaya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu nurnya tasbih, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Selama 70 tahun. 70.000 tahun.
70.000 tahun itu tasbih terus, nur itu. Nur tersebut itu baca tasbih selama 70.000 tahun. Setelah itu, summa khalaqa nurul anbiya. Kemudian Allah menciptakan nurul anbiya'i, nurnya para nabi. Jadi para nabi itu sudah diciptakan. Dari mana? Min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur nabi sebelum Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah, itu dari nurnya Muhammad. Pak, luar biasa loh. Jadi nabi-nabi mulai dari Adam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, itu diciptakan oleh Allah dari nurnya Muhammad. Dan makanya semuanya hormat sama Muhammad kan. Ketika Isra Mi'raj hormat semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai Muhammad itu diciptakan oleh Allah dari nur Muhammad. Terakhir Nabi loh, ini termasuk Nabi penutup. Setelah itu udah gak ada Nabi lagi. Islam itu udah gak ada Nabi lagi. Nah, kalau seumpamanya sudah tutupan terus mau apa? Langkahnya kalau sudah penutup, kalau Nabi sudah ditutup, terakhir Nabi akhir zaman atau Nabi paling akhir yaitu Muhammad. Habis itu mau ngapain? Ayo, mau ngapain? Kiamat. Habis itu kiamat Pak. Karena udah gak ada Nabi lagi. Makanya kalau kita jadi umat paling bodoh itu ya wajar saja. Udah gak ada Nabi lagi. Karena mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini diciptakan dari nur Muhammad. Terakhir ini, makanya khatamul anbiya, penutupnya para nabi itu Muhammad. Setelah itu udah gak ada nabi lagi. Makanya jangan sampai percaya kalau ada nabi-nabi lagi. Nabi apa namanya? Saibin lah, jangan ya. Ya, jangan sampai ada nabi lagi. Terakhir Nabi Muhammad, terakhir. Kita umat akhir, sudah. Makanya kalau kita tinjau secara matematika, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Adam itu umatnya ribuan tahun. Jadi hidupnya ribuan tahun, ratusan tahun ya, ada puluhan tahun. Ini sampai Nabi Muhammad sekarang mentok itu 63. Sudah mundur kan? Sudah berkurang. Enak kalau waktu zaman itu kita itu hidup zamannya Nabi Adam atau Nabi Sulaiman. Ribuan tahun Pak. Istrinya Nabi Sulaiman banyak banget ribuan. Enak aja. Kalau kita hidupnya ribuan tahun, kita mentok sudah paling ini 63 tahun. Itu sebagai patokannya umurnya Nabi Muhammad 63 tahun. Terakhir udah. Dan terus kita generasi ke belakang mau jadi berapa tuh? Mau 100 tahun lagi? Enggak kan bisa. Udah saya pikir nanti generasi setelah kita Pak, kita ini kan sudah gak ada semua ntar 10 tahun, 20 tahun yang akan datang sudah gak ada. Siapa yang masih ada? Malah mau 20 atau 30 tahun lagi. Enggak usah. Jangan. Setelah 30 tahun kan Pak, udah umat ini semakin dikit-dikit, mungkin nanti mentok 30 tahun mati. Mentok terakhir udah selesai. Dunia ini selesai. Ayo betul mau ngapain? Ini kalau kita itu matematika zaman dulu itu sampai sekarang, masya Allah, kita itu terakhir Pak sudah zaman kita sama kongkong kita zaman dulu ya, orang-orang dulu umurnya beda-beda kok. Kalau orang-orang dulu itu sampai ratusan tahun masih 100 tahun, minim itu 180 itu paling muda meninggal 80 tahun. Sekarang enggak 40 tahun ya. Zaman orang tua kita itu dulu Pak, zaman kongkong kita itu zaman dulu itu uripnya atau hidupnya kuat banget. Ada sampai 113, 115 tahun, ada yang 150 tahun dan lain sebagainya. Sekarang mundur sampai zaman sekarang 2025 itu
70 sampai 80 tahun itu sudah juara. Jangan lupa. Sudah juara. Kok 60 tahun udah keder mulu kan ya. Kita itu 60 tahun aja udah keder mulu. Lihatin umur udah double semuanya kok tidak. Ya, nanti zaman kita setelah 30 tahun ke belakang, udah umur malah makin pendek. Nah, nggak percaya kan kita inilah, ingat-ingat lah 30 tahun yang akan datang. 30 tahun yang akan datang. Kuat nggak? Masih 30 tahun. Insya Sekarang aja udah lupa. Sekarang aja udah lupa mulu aja. 30 tahun yang akan datang, nggak ada dah kita. Ya. Kalau yang ngomong masih 30 tahun udah nggak ada. Ya Allah. Siap-siap ya. Siap-siap. Jadi umurnya umatnya Nabi Muhammad sudah kecil, sudah sedikit. Selesai udah selesai nanti baru Allah bikin skenario ulang lagi, skenario baru lagi. Umatnya Nabi Muhammad sudah kapan ya. Kemudian tasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan nurnya nabi, para nabi dari nurnya Muhammad. Kemudian melihat siapa Allah. Kemudian Allah melihat dari nur tersebut. Maka menciptakan minhu dari zalikan nur arwahahum, beberapa roh para nabi, yakni khuliqo, diciptakan arwahul anbiya'i, roh-rohnya para nabi. Kemudian Allah menciptakan dari nur-nur tersebut itu menjadi rohnya para nabi. Min ruhi Muhammadin, dari rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rohnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diciptakan dari rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah? Allah menciptakan arwahahu mamihaulil anbiya'i. Kemudian Allah menciptakan ruh-ruhnya umatnya para nabi, min arwahi anbiya'ihim, dari ruhnya para nabi-nabinya, dari keringatnya ruh para nabinya. Ya, umat-umatnya Nabi Adam, mulai dari umatnya Nabi Adam itu diciptakan dari keringat ruhnya Nabi Adam. Jadi keringatnya ruh Nabi Adam. Jadi umat-umat sebelum Nabi, Nabi Adam semuanya punya umatnya dari rohnya, dari keringatnya ruhnya Nabi Adam. Terus Nabi Daud atau Nabi Nuh itu umatnya dari keringatnya para nabinya. Kita dari keringatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, ya. Arwahi anbiya'in, yakni arwahu kullu umatina. Wa qala ta'ala min arwahi anbiya'in, yakni arwahu kulli ummatin khuliqat, diciptakan min arwahi nabiha, dari keringatnya nabinya umat. Wa khuliqat, dan dijadikan arwahul mukminina, ruh-ruhnya orang mukmin, min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad, min arwahi ruhi Muhammadin, dari keringatnya rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu kan umatnya Nabi Muhammad. Kita ini diciptakan dari keringatnya rohnya Nabi Muhammad. Rohnya Nabi Muhammad, keringatnya jadi kita. Ya secara biologis ya kita itu dilahirkan dari orang tua kita, tapi ruh kita ini diciptakan oleh Allah dari ruhnya Nabi Muhammad.
Makanya kita tidak jadi umatnya Nabi Musa, kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita diciptakan sekarang, nggak diciptakan zaman Nabi Musa kan? Kalau kita diciptakan zaman Nabi Musa, kita diciptakan dari keringatnya Nabi, rohnya Nabi Musa. Kita mungkin dulu itu belum kenal listrik, Pak. Zaman Nabi Musa belum ada listrik. Sekarang umatnya Nabi Muhammad ada listrik. Enak zaman sekarang apa zaman dulu? Kita zaman dulu Pak, enak. Satu umur panjang, umurnya kan hanya ratusan tahun, ribuan tahun. Zaman Muhammad mentok 100 tahun, 100 tahun itu kalau Pak itu juara itu kalau sudah 100 tahun. Ya Allah, ya Allah. Maka pada berkata, pada mengucap atau berkata apa roh? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ketika rohnya umatnya Nabi Muhammad itu diciptakan dari rohnya Nabi Muhammad, dari keringatnya rohnya Nabi Muhammad, mereka berkata, ngomong bareng, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bareng-bareng doang umatnya Nabi Muhammad itu. Tapi setelah ditempelin di jasad ini beda-beda. Ya ada yang bandel, ada yang nakal, ada yang itu semua jalan saja. Gak apa-apa itu berkah ya. Kita itu jadi baik karena berkahnya jadi dari orang jelek Pak. Kalau nggak ada orang jelek kita nggak bisa jadi orang baik. Makanya kalau kita melihatin orang jelek, jangan dijelek-jelekin mulu. Lihatin orang jelek, ini berkahnya dari orang jelek kita jadi orang baik. Berkahnya orang yang nggak mau sholat kita jadi punya sholat, bisa sholat. Alhamdulillah bisa bedain mana yang sholat, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang jelek. Udah semuanya udah settingan Allah lah ya. Settingannya Allah, jangan bingung. Kadang-kadang bingung, saya bingung ya lihatin orang itu nggak sadar-sadar. Udah wajar saja, enggak ya. Wajar saja. Itu tapi dulu rohnya ketika dia dijadikan umatnya Muhammad itu sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu umatnya Muhammad ya. Khusus umatnya Nabi Muhammad ya. Bukan umat-umat yang lain. Ini khusus umatnya Nabi Muhammad. Semuanya ruhnya sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan ini menjadi tambahan serapan ilmu kita. Kita semuanya ternyata diciptakan dari rohnya Nabi Muhammad SAW. Ya sangat wajar sekali kalau kita itu merayakan ulang tahunnya, merayakan kelahirannya Nabi Muhammad. Memang kita itu diciptakan dari rohnya Nabi, keringat rohnya Nabi Muhammad. Nur Muhammad luar biasa. Ya, kita sampai kan ketika seseorang itu sholawat, alhamdulillah mesti di bawahnya sholawat. Itu sudah pas. 13 Juli. Kalau kita doa alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu, tetapi itu sholawat. Ya kan? Pasti alhamdulillah salawat, alhamdulillah sholawat. Pokoknya Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Udah itu aja, itu 12 Juli. Ini pas, sudah pas sekali. Ketika orang itu doa nggak pakai sholawat, nggak baca sholawat, nggak sah, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, chipnya, kartu chipnya itu sholawat. Biar kita benar-benar bisa naik busway atau naik kereta listrik, harus ngetek chipnya Muhammad. Kita chipnya bisa masuk surga, chipnya itu dari Muhammad. Saya kalau zaman sekarang chipnya, kartu chipnya, ya, kartu chipnya itu dari Muhammad. Kalau nggak ada chipnya nggak bisa masuk. Kayak bapak-bapak punya ATM, masukin ATM itu kan nggak ada chipnya, nggak bisa keluarin PIN. Enggak Pak, iya Pak. Apalagi salah PIN. Salah PIN, nggak bisa. Nah PIN-nya itu dari Muhammad ya. PIN-nya kita PIN-nya untuk bisa mengeluarkan duit, PIN-nya untuk bisa masuk surga itu adalah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah,
saja mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi